Perkenalkan, saya Santi Nurhayati, NIM 2019-017-050, kelas 4A02 Akuntansi dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Customer Service Excellence. Indonesia merupakan negara yang penuh dengan kekayaan alam dan ragam budaya yang belum tentu dimiliki oleh negara lain di dalamnya. Kekayaan yang melimpah tersebut memiliki potensi besar sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Melihat potensi besar tersebut, tentu saja hal ini menjadi sebuah kesempatan bagi para pelaku usaha untuk menggerakkan perekonomian, salah satunya di sektor pariwisata. Negara Indonesia bisa dibilang unggul di sektor pariwisatanya. Salah satu kegiatan wisata yang unggul dan banyak diminati oleh wisatawan domestik maupun wisatawan asing, yaitu wisata berbasis alam. Wisata berbasis alam adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan alam sebagai sumber objek utamanya. Pariwisata jenis ini berbeda dari minat-minat khusus lain seperti wisata berbasis kebudayaan. Ada berbagai macam kegiatan wisata alam yang dimiliki Indonesia. Salah satu contohnya adalah wisata bahari. Kegiatan wisata bahari merupakan kegiatan yang memanfaatkan laut sebagai objeknya. Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak asasi manusia. Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju, akan tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dalam tahap pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang. Melalui industri ini diharapkan pemasukan devisa dapat bertambah. Contohnya seperti Pantai Parangtritis yang terletak di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sampai saat ini Pantai Parangtritis masih menjadi salah satu ikon pariwisata di kota Yogyakarta yang harus dikunjungi wisatawan. Pantai Parangtritis adalah sebuah pantai di pesisir Samudra Hindia yang terletak kira-kira 27 km sebelah selatan kota Yogyakarta. Parangtritis merupakan objek wisata pantai yang cukup terkenal di Yogyakarta selain objek pantai lainnya seperti Samas, Depok, Baron, Kukup, Krakal, dan lain-lain. Sebenarnya di wilayah pesisir selatan Jogja terdapat sekitar 13 objek wisata pantai yang semuanya memiliki pesona wisata. Namun entah mengapa Parangtritis yang menempati urutan pertama dalam angka kunjungan wisata dibanding pantai-pantai lainnya. Mungkin dikarenakan Parangtritis mempunyai keunikan pemandangan yang tidak terdapat pada objek wisata lainnya, yaitu selain ombak yang besar juga adanya gunung-gunung pasir yang tinggi di sekitar pantai, di mana gunung pasir tersebut biasa disebut gumuk. Kepercayaan masyarakat setempat tentang legenda Nyi Roro Kidul juga dengan sendirinya melahirkan pesona tersendiri sehingga mampu menyedot jumlah wisatawan lebih besar dibanding pantai-pantai lainnya. Ada kepercayaan unik di Parangtritis. Boleh percaya, boleh tidak, bahwa memakai pakaian berwarna hijau di Parangtritis bisa membawa petaka. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, warna hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul, sehingga dikhawatirkan yang memakai baju atau kaos hijau akan diseret ombak ke laut karena dikehendaki oleh sang penguasa Laut Selatan. Adapun kebenarannya tidak ada yang tahu. Namun Parangtritis bisa dibilang cukup menarik. Konon ada seorang pelarian dari kerajaan Majapahit bernama Dipokusumo yang melakukan semedi di kawasan ini. Ketika sedang bersemedi, ia melihat air yang menetes tumaritis dari celah-celah batu karang parang.
Kemudian ia memberi nama daerah tersebut Parangtritis yang berarti air yang menetes dari batu. Pantai Parangtritis diyakini merupakan perwujudan dari kesatuan Trimukti yang terdiri dari Gunung Merapi, Keraton Jogja, dan Pantai Parangtritis itu sendiri. Masyarakat setempat meyakini Pantai Parangtritis merupakan bagian dari daerah kekuasaan Ratu Selatan atau yang dikenal dengan nama Nyai Roro Kidul. Menurut mereka, Nyai Roro Kidul menyukai warna hijau, oleh karena itu wisatawan yang berkunjung ke Parangtritis disarankan tidak memakai baju berwarna hijau. Selain syarat dengan kisah misteri Nyai Roro Kidul, Pantai Parangtritis juga dikisahkan sebagai tempat bertemunya Panembahan Senopati dengan Sunan Kalijaga sesaat setelah Panembahan Senopati selesai menjalani pertapaan. Selain terkenal sebagai tempat rekreasi, Parangtritis juga merupakan tempat keramat. Banyak pengunjung yang datang untuk bermeditasi. Pantai ini merupakan salah satu tempat untuk melakukan upacara labuhan dari Keraton Yogyakarta. Parangtritis adalah sebuah pantai yang landai dan mempesona dikombinasikan dengan bukit berbatu, bukit pasir dengan pasir berwarna hitam. Pantai Parangtritis yang cantik memiliki banyak fenomena yang menarik, baik pemandangan alamnya maupun kisah supranaturalnya. Ombak Parangtritis selalu membawa kayu dan bambu menuju darat yang mungkin berasal dari pantai lain di dekatnya. Beberapa kayu diambil dan dibawa oleh penduduk setempat untuk kemudian digunakan di rumah mereka sendiri. Pantai Parangtritis juga merupakan sebuah kawasan wisata yang sempurna untuk menikmati matahari tenggelam sunset yang sangat romantis. Kompleks yang termasuk kawasan wisata Pantai Parangtritis meliputi Pantai Parangtritis, Pantai Parangkusumo, Pantai Depok, Daratan Tinggi Gembirowati, Petilasan Parangkusumo, Pemandian Parangwedang, Makam Syekh Maulana Maghribi, Makam Syekh Bela-Belu, Makam Ki Ageng Solehening, Tempat Pelelangan Ikan, Depok, dan Gumuk Pasir. Di Parangkusumo terdapat kolam pemandian air panas belerang yang diyakini dapat menyembuhkan berbagai penyakit dalam. Kolam ini diketemukan dan dipelihara oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7. Adanya kompleks kerajinan kerang, hotel bertaraf internasional, serta penyewaan para layang, dokar wisata, kuda, dan motor ATV. Juga para penjual jagung bakar dan jajanan-jajanan tradisional lainnya di Parangtritis ikut menyemarakan pariwisata di wilayah ini. Di Pantai Parangtritis juga dapat sedikit naik ke bukit kecil yang berada di sisi utara Pantai Parangtritis. Di sana banyak tersedia warung-warung kecil yang menawarkan pemandangan pantai yang menakjubkan dari atas bukit. Sambil menikmati sebutir kelapa muda dan jajanan ringan khas, juga dapat merasakan angin pantai yang kencang berhembus sambil menyaksikan pemandangan sepanjang garis Pantai Parangtritis yang terlihat semua dari atas bukit tersebut. Jika menginginkan medan yang lebih menantang, dan bisa juga mengunjungi Bukit Paradok yang terletak di sebelah timur Pantai Parangtritis, pada perbatasan antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Di Bukit Paradok ini terdapat sebuah tempat yang dikhususkan untuk olahraga para layang dan gantole. Untuk mencapai kawasan tersebut, medannya cukup berat dan menantang. Namun sesampainya di atas, semua akan terbayar lunas dengan pemandangan samudra luas tanpa batas dan tak terhalang apapun. Cocok sebagai tempat untuk menanti matahari tenggelam. Selain itu, di sana juga akan disambut oleh warung sederhana dengan sapaan ibu penunggunya yang ramah. Di situ juga merupakan tempat parkir motor dan mobil. Dengan berjalan kaki naik ke atas di antara bebatuan kapur, Anda akan mencapai tempat yang digunakan untuk take off gantole. Kawasan wisata Pantai Parangtritis terletak di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, sekitar 27 km sebelah selatan kota Yogyakarta dengan jalan yang relatif datar sehingga sangat mudah dicapai. Dari arah kota Yogyakarta terdapat 2 jalur yang dapat dilalui untuk mencapai kawasan ini.
Jalur yang pertama adalah jalur lurus Yogyakarta, Jalan Parangtritis, Kretek Parangtritis. Jalur ini merupakan jalur utama yang biasa digunakan wisatawan maupun masyarakat luas pada umumnya. Jalur yang kedua adalah jalur Yogyakarta, Imogiri, Siluk, Parangtritis. Jalur ini memang lebih jauh, namun menjanjikan panorama alam yang juga jauh lebih indah dan menakjubkan. Sepanjang perjalanan naik turun bukit tersebut, mata akan dimanjakan dengan area persawahan yang luas menghijau, sungai yang mengalir indah, serta deretan bukit kars. Serta jangan khawatir karena jalannya sudah lebar dan beraspal halus. Dari atas bukit, kita akan bisa menyaksikan pemandangan pohon-pohon yang menghijau dari bukit-bukit di bawahnya. Udara dijamin sangat sejuk dan segar, terlebih jika Anda pergi dari waktu pagi hari atau sore hari. Selain itu, Anda juga akan melewati lokasi makam Raja-Raja Imogiri. Fasilitas di kawasan wisata ini sudah cukup lengkap. Di sekitar pantai terdapat banyak sekali hotel dan penginapan dengan berbagai rangka harga. Termasuk hotel dan penginapan yang terletak di atas bukit yang menawarkan pemandangan pantai yang sangat indah. Di sekitar kawasan pantai, Anda juga bisa menemukan berbagai macam toko souvenir dan oleh-oleh khas Yogyakarta, Bantul, toko-toko kelontong, dan warung-warung makan.